Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bisa dipahami? Pelan-pelan ya ngajinya ya. Selama ini saya ingat qalbun mukminin itu dalam kita punya jiwa, banyak dalam ruh ya. Qalbun mukminin baitullah, maka dari itu manusia diwajibkan pergi haji bagi yang mampu. Supaya apa? Supaya ketemu Tuhannya. Tapi bukan di Ka'bah itu Tuhannya, itu hanyalah lambang saja, padahal Ka'bahnya, rumah Allah ada di dalam setiap hati manusia. Maka dari itu persyaratan haji itu adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Hati yang sudah tidak mensekutukan Allah dengan diri manusianya lagi, itulah haji. Tapi kalau di dalam hatinya masih wujud yang ada, yang hidup, yang nampak, yang jelas masih manusianya, berarti qalbun kafirin baitun nas, hatinya orang kafir ketika Tuhannya masih gaib, yang wujud masih manusianya. Berarti kan ini dibalik akidah Islam, kebalik cara prakteknya, ya kan? Ustaz, ini dia melibatkan syirik kan? Islam. Kalau syirik-syirik yang tersembunyi itu macam mana ya, yang halus-halus? Ya, syirik-syirik yang tersembunyi sama syirik yang nyata bagi Allah ya tidak ada bedanya, Bunda. Ketika hatinya syirik, ya semua apapun yang digerakkan, yang diupayakan, yang diaktivitaskan, ya syirik semua di sisi Allah loh ya. Ada syirik-syirik halus ya, tetap perasan dah Ustaz. Ya, syirik khafi dan syirik jali itu kan versi manusianya. Kalau versi Allah, syirik itu kalau hatinya sudah syirik, semua apa yang dilakukannya ya syirik, iya kan? Ya enggak? Kita cari jalan simpel dan jalan tolnya saja. Supaya apa? Supaya cepat paham. Misalnya serahkan 100% pada Allah. Jadi tergantung hati. Allah tidak melihat wajah bertamu, Allah tidak melihat ilmu dan amalmu. Allah tak melihat kau turunan siapa. Turunan Nabi pun tidak dilihat oleh Allah. Allah tak melihat amalmu. Allah hanya melihat hatimu. Yang di dalam hatimu itu Allah apakah dirimu? Hanya Allah yang ada. Maka imanmu sama dengan para nabi dan para rasul. Kalau iman kita tidak sama dengan imannya para nabi dan para rasul, lah kita ini ikut siapa? Apa kita ini ikut Fir'aun? Yang mana di dalam hatinya yang ada hanya manusianya? Ya enggak? Masuk akal logika? Ya, masuk. Suara. Jadi di dunia ini ada, maka dari itu cerita para nabi dan rasul itu ya ibarat semua itu ada di dalam diri kita. Nabi Musa dan Raja Fir'aun ada di dalam diri kita. Tergantung kita ikut golongan yang mana. Ikut Rasulnya Allah apa ikut orang yang membangkang kepada Rasulnya Allah. Selama ini kan kita dirasuli oleh hawa nafsu kita.
Seolah-olah hawa nafsu kita yang menjadi raja. Contoh, Halim, ayo minum kopi. Seolah-olah Abdul Halim yang jadi raja. Sehingga menyuruh-nyuruh, mengutus-ngutus badan untuk ngambilkan kopi. Halimnya megaya jadi Tuhan, ya kan? Allah yang mengambil. Ketika Abdul Halim ingin ngerokok, mengutus-ngutus badannya, ayo ambil rokok. Seolah-olah jadi raja Abdul Halim, jadi Tuhan Abdul Halim atas badan ini. Padahal hidup dan badan bukan milik Abdul Halim, ya kan? Bukan. Nah, syirik tadi. Suaranya kok putus-putus, Kang Mas? Syirik tadi. Ya, putus-putus. Suara saya putus-putus enggak? Enggak putus-putus apa? Ya, putus. Jadi syirik khafi itulah yang membuat syirik jali. Dari syiriknya hati itulah maka tercemarlah apa yang diperbuat oleh badan, ya kan? Jadi yang paling bahaya itu syiriknya hati. Kenapa? Karena bila hati syirik, maka nyatalah kesyirikan itu yang dilakukan oleh badan itu. Badan sholat syirik, badan makan syirik, badan duduk syirik, ya kan? Karena badan ikut hawa nafsu, ikut manusianya, tidak ikut penciptanya. Seolah-olah memang badan dan hidup ini milik kita. Bila badan dan hidup ini milik kita, kapan kita menciptanya? Kapan kita membuatnya? Kita hanya mengaku-ngakui saja, ya kan? Jadi jalan pintasnya ya kembalikan aku diri kita ini kepada akunya Allah. Tapi jangan ngaku jadi Allah, nanti salah paham. Jadi tajalinya Allah sahaja. Jadi contohnya logikanya begini, seumpama kita ini jadi ikan di lautan. Jadi sebenarnya air laut itu sudah bertajali kepada ikan-ikan itu. Sehingga ikan-ikan itu tercipta. Awalnya jadi benih, jadi telur, sehingga terlahir sampai besar. Itulah tajalinya air. Bukan ikan yang bertajali pada air. Mana bisa ikan bertajali pada air, ya kan? Iya, betul. Sama dengan diri kita. Tidak mungkin kita bisa bertajali kepada Allah. Allah sudah bertajali pada kita, kok kita tidak tahu. Kenapa? Karena kita tidak mau tahu. Sehingga kita anggap Allah itu di luar sana. Padahal Allah di dalam sini. Ya kan? Iya. Yes. Sebab kita tak belajar ilmu tauhid yang sebenar. Ya, maka kita akan dijajah terus oleh Dajjal, dijajah terus oleh Ya'juj wa Ma'juj. Kenapa? Karena hati kita masih kering daripada iman dan takwa yang sebenar-benarnya iman dan takwa di sisi Allah. Maka dari itu untuk memerangi itu semua, ya harus diturunkan. Harus dibangkitkan Al-Mahdi dan Nabi Isanya. Jadi Nabi bangkitnya Al-Mahdi atau Nabi Isa itu juga sudah ada di dalam hati setiap manusia. Tinggal menunggu kapan dibangkitkan, ya kan? Yeah. Maka seumpama Al-Mahdi dan Isa, Nabi Isa itu datangnya besok, berarti percuma dong orang-orang yang sudah mati duluan, iya enggak? Seumpama kiamat itu besok, berarti orang-orang yang sudah meninggal tidak ketemu dengan kiamat. Padahal kiamat itu mengenai kepada setiap diri manusia, ya kan? Iya.
Jadi makna kiamat itu tidak jamaah seperti yang kita kira, yang kita angan-angankan. Hakikat kiamat itu sudah terjadi pada tiap-tiap diri manusia yang sudah meninggal, yaitulah kiamat. Ketika hancurnya langit dan bumi, maknanya ketika hancurnya hidup dan badan yang diakui oleh manusia itulah kiamat bagi manusia yang sudah meninggal. Sebelum ni kan Jadi yang dimaksud bila kita mati itu kiamat kecil. Kiamat yang langit bumi hancur tu kiamat kubro. Kiamat besarnya kapan kalau itu kiamat kecil, ya kan? Oh, manusianya sudah tidak ada lagi. Jadi kiamat besar dan kiamat kecil ini itu begini. Kiamat kecil, kiamat sohir kapan? Sudah terjadi kiamat sohir itu kapan? Ketika Anda dulu saat datang detik-detik akil balik, mulai ngaku-ngaku, ini hidupku, ini badanku, ini milikku, itulah kiamat kecil. Kiamat apanya? Hancurnya langit dan buminya Allah. Hancurnya hidup dan badan milik Allah diakui, dirampas oleh manusia. Itulah kiamat kecil. Iya kan? Tapi tak sadar kan? Setelah terjadi kiamat kecil, ada alam kematian, ada alam siksa kubur, ada alam barzah, ada alam hisab, ada alam siratul mustaqim, ada surga dan neraka. Itu saat kiamat kecil dan kiamat besar, pertengahan itu. Alam kematian itu di sisi manusia beda dengan alam kematian di sisi Allah. Kalau alam kematian manusia kan alam kematian angan-angan manusia, seolah-olah orang yang badannya sudah mati itu mati. Siksa kubur seolah-olah yang dikubur di luar sana. Padahal kita selama ini sudah disiksa kubur terus. Dengan apa? Dengan panasnya hawa nafsu ini yang ingin ini, punya ingin itu, cita-cita ini, itu takut ini, takut ya. Ya itulah siksa kuburnya. Di mana kuburannya? Ya badan-badan yang kau akui sebagai badanmu, itulah badan dari tanah yang selama ini mengubur jiwa ini. Ya enggak? Nunggu apa? Nunggu kiamat kubro. Apa kiamat kubro? Syakaratul maut. Jadi alam barzah sudah ada di sini. Apa sih lambangnya alam barzah itu? Arti dari alam barzah itu sendiri alam pemisah. Alam pemisah apa? Alam pemisah antara hamba dan Tuhannya. Kita selama ini telah lama memisahkan diri dari Allah, yaitulah alam barzah. Duduk yang bukan yang dibayang-bayangkan manusia, katanya matahari sedepah. Seumpama logikanya, seumpama matahari itu turun sedepat dengan badan kita, apa Anda bisa merasakan? Sebelum Anda merasakan mati duluan, ya kan? Ya enggak, Kang Mas? Bila tak mengenal Allah, rupanya kita dalam kegelapan ya Ustaz. Iya, kegelapan memahami yang halusinasi, yang misteri itu. Kenapa? Karena Tuhannya tidak nyata, ya jadi misteri semua. Padahal yang dimaksud matahari di alam barzah itu bukan matahari yang kita anggap matahari itu. Hawa nafsu ini loh, sedepah dari kepala kita ini loh, hawa nafsu yang ada di dalam hati itu loh mataharinya. Anda dibakar tiap detik per detik tapi tidak mati-mati, sengsara, sedih, gelisah, kecewa, ya kan? Macam saya ni umpama Allah tiupkan sangkakala ya Ustaz. Sebab Bunda
belum mengikuti bimbingan baiat, ya dibakar terus di alam barzah, ya kan? Tak kenal Allah. Jadi memang di dalam kehidupan ini yang terpenting dan yang paling penting adalah mengenal Allah. Agar apa? Agar kita selamat dunia menjadi akhirat, agar selamat neraka menjadi surga. Kira-kira Bunda sekarang nerakanya sudah menjadi surga kan? Anteng. Enjoy saja, ya kan? Oh, ini ada pertanyaan. Jadi manusia yang sudah meninggal itu tidak ada lagi siksa kubur. Nah, yang dimaksud siksa kubur itu kan selama ini kan versi manusia. Manusia memahami ayat-ayat Allah. Yang dimaksud alam kubur itu adalah hati yang keras melebihi kerasnya batu. Yaitulah alam kematian dan siksa kuburnya. Kalau siksa kubur yang di luar, ayo kita logikakan begini. Jangankan saat kita mati, logikanya, saat kita tidur saja kita tidak mati, kita tidur. Seumpama Anda banyak hutang, hutangnya keleleran di mana-mana, Anda diancam oleh yang menghutangi Anda. Ketika Anda tidur, para orang-orang yang menghutangi Anda itu datang semua menagih kepada Anda sambil membawa pedang, membawa golok, tapi Anda tidur. Itulah ibarat kesengsaraan. Kira-kira Anda merasakan takut, merasakan sakit ketika Anda tidur. Meskipun kenyataannya orang-orang itu menakut-nakuti Anda dengan membawa pedang, golok dan sebagainya, ya kan? Kita tidak merasakan apa-apa. Kenapa? Karena kita tidur. Sebaliknya, ketika Anda tidur, ada orang yang membawakan es campur yang enak. Ada orang yang membawakan uang miliaran, menawarkan kepada Anda. Tapi Anda tidur, mana bisa Anda merasakan bahagia dengan apa yang ditawarkan tadi? Wong Anda tidur, ya kan? Jadi tidak bisa merasakan siksaan dan kenikmatan. Orang-orang yang sudah mati itu tidur saja tidak bisa merasakan, apalagi mati, ya kan? Jadi maknanya manusia asalnya gaib, ya kembali gaib. Kalau Anda contoh, Anda merasakan siksa kubur yang di luar sana, padahal kuburan yang di luar sana itu loh surga Anda. Anda dari tanah, ya kembali ke tanah. Anda dari surga, ya kembali ke surga. Anda dari Allah, ya kembali kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin وعلى